Shalom Papa Mama, berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu Papa Mama di rumah untuk membimbing anak-anak dalam beribadah secara online. Anak perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV, jika tidak ada bisa lewat gadget untuk memutar ibadah sekolah minggu online, agar anak bisa lebih konsentrasi untuk beribadah. Ajaklah anak berdoa sebelum beribadah online. Ajak anak mengikuti sekolah minggu dengan baik, yaitu dengan cara melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan antusias sampai selesai. Bantu anak mengulangi ayat hafalan yang diberikan guru sekolah minggu dengan gerakan. Tanyakan, pesan apa yang anak dapatkan dari materi sekolah minggu online hari ini? Papa mama bisa memberitahukan dahulu apa yang papa mama dapatkan. Jangan lupa menolong anak untuk mengerjakan prakarya. Hasil prakarya bisa difoto dan dikirimkan ke WA Kakak Ruth sebelum hari Jumat supaya bisa ditampilkan di YouTube. Terima kasih untuk bimbingannya, sama-sama kita sehati melalui situasi ini, buang rasa khawatir bersama Tuhan Yesus, sebab Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GBI GCC. Saat ini kita akan bermain. Nah, minggu ini kita bermain dengan Biel, Omi, Silo, dan Kakak Wina. Nah, adik-adik di rumah boleh ikut bermain. Ajak mama, papa, kakak, adik, oma, opa, tante, om, siapa saja yang ada di rumah boleh diajak ikut bermain. Nah, permainannya seperti ini. Kalian tentukan satu orang sebagai singa. Di sini karena yang terlihat sangat gagah adalah kakak Biel. Jadi kita tentukan Biel sebagai singa. Bagaimana singa? Yeay. Nah, kemudian setelah menentukan singa, kita juga menentukan gembala. Karena kakak Wina yang besar, kakak Wina jadi gembala. Silo dan Omi menjadi domba. Nah, permainannya adalah singa menangkap domba. Tapi dombanya tidak boleh ketangkap. Kalau ketangkap kalah. Ya, jadi Silo dan Omi harus berlindung pada kakak Wina sebagai gembalanya. Nah, jadi kita akan memulai permainannya. Nah, permainannya kakak Dei akan menghitung mundur dari angka 10 sampai 1. Tugasnya Biel harus menangkap domba-dombanya dalam hitungan 10 yang mundur. Nah, kakak Wina pastikan domba-dombanya tidak tertangkap. Kita mulai. Ready? Go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, yeay. Aduh, singanya ragu-ragu antara mau tangkap atau tidak, tapi akhirnya tertangkap juga dombanya. Wah, kakak Wina gagal menjaga domba-dombanya. Tapi adik-adik, ada satu gembala yang tidak pernah gagal untuk menjaga domba-dombanya. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjaga kita, Kak Dei, Biel, Omi, Silo, dan Wina sebagai domba-dombanya, dan Tuhan Yesus tidak pernah gagal menjaga kita. Oke, andalkan selalu Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam puji-pujian. Adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan. Kakak Dei mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mau memulai ibadah kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di antara kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. I love to read the Bible. It is God's special words. I love to read the Bibles, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. And when I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Yeay! Yes, kita masih semangat, kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau angkat tangan ke depan, tangan ke belakang, kaki ke depan, kaki ke belakang. Sama-sama angkat pujian ini. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke depan dan melompat-lompat sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi, sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, saat ini kita mau ambil waktu kita untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah namanya. Karena itu sama-sama kita siapkan hati kita, duduk tenang, dan kita angkat pujian ini. Sebab Dia perisai kita, Dia penopang hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sebab Engkau perisai kami, Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku, karena Yesus selalu menopang hidupku. Selalu menopang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini hormat kami. Haleluya. Glory, 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 glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Ya dalam syukur kami bagi nama-Mu, Anak Dombala. Terima kasih, terima
Syukur Tuhan, hanya bagi namamu. Yesus Tuhan, Yesus Raja, terima kasih. Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik Yesus. Yes Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan, Kau yang melindungi menjaga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah dengan sukacita di tempat kami masing-masing Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang menjamah setiap anak-anak-Mu Yesus. Saat ini Kau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh disampaikan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan anak-anak kecil boleh mengerti firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan mereka Yesus. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Buka telinga, berkati hati, biar anak-anak-Mu boleh duduk, tenang, mendengarkan firman-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Biar boleh dimengerti bagi setiap anak-anak. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Kakak Aldi percaya Tuhan Yesus menyertai kita semua sepanjang 1 minggu kemarin. Nah, minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang Allah yang melindungi kita. Nah, Kakak Aldi punya satu kalimat penting yang Kakak Aldi mau semua kita untuk ikuti dan hafalkan ya. Kalimat pentingnya itu bunyinya seperti ini. Bersama Tuhan Yesus, aku aman. Oke, ulangi sama Kak Aldi ya. 1, 2, 3. Bersama Tuhan Yesus, aku aman. Nah, karena kita mau belajar tentang perlindungan Tuhan, Kakak Aldi mau ajak kita semua untuk baca firman Tuhan yang ada di Mazmur 23. Mazmur pasalnya yang ke-23. Judul firman Tuhan di Mazmur 23 ini adalah Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah adik-adik, ada yang tahu tidak siapa yang menulis Mazmur ini? Coba siapa yang tahu? Yang menulis Mazmur ini adalah Daud adik-adik. Nah, Daud di sini menuliskan betapa baiknya Tuhan. Daud menulis betapa Tuhan melindungi dirinya, betapa Tuhan memelihara kehidupannya. Nah, Daud sendiri menggambarkan Tuhan di Mazmur 23 ini sebagai gembala. Ada yang tahu apa itu gembala? Gembala itu adik-adik adalah orang yang dipercaya untuk menjaga ternak-ternak. Jadi dulu itu ya adik-adik, kalau ada orang yang punya ternak, kalau ada yang punya kambing atau domba, ayo bagaimana suara kambing atau domba? Mbe. Nah, kalau ada yang punya kambing atau domba yang dipelihara, itu harus ada orang yang menjaga. Nah, orang yang menjaga inilah yang disebut dengan gembala. Nah, gembala ini adik-adik, dia setiap hari kerjanya dia mengantar dombanya, dia mengantar kambingnya untuk cari makan. Kalau misalnya kambing dan dombanya lapar, dia akan membawa dombanya ke padang rumput yang hijau. Dia cari mana padang rumput yang
banyak rumputnya, yang rumputnya bagus untuk kambing dombanya bisa makan. Kalau kambing dombanya haus, maka si gembala ini akan membawa kambing dombanya untuk pergi minum. Dia ke sungai atau ke sumber air yang lain supaya kambing dombanya bisa minum. Nah, tapi tidak cuma memberi makan dan memberi minum adik-adik. Gembala juga harus bisa menjaga, harus bisa memelihara kehidupan dari kambing dan domba. Kalau misalnya ada singa atau beruang yang mau memakan kambing domba ini, gembala harus berdiri. Hei, kamu tidak boleh memakan kambing dombaku. Aku akan menjaga kambing dombaku. Nah, gembala itu harus siap menjaga. Dia harus bertarung melawan singa. Singa itu suaranya gimana adik-adik? Roar. Nah, gembala harus berani melawan singa. Gembala harus menyerahkan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya untuk bisa menjaga kambing dombanya ini supaya tidak dimakan oleh singa atau beruang adik-adik. Nah, Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala atas kehidupan kita adik-adik. Nah, seperti tadi gembala kambing domba, Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Kalau misalnya kita lapar, Tuhan akan menyediakan makanan buat kita. Bagaimana caranya? Melalui mama atau papa yang membelikan kita makan atau memasakkan kita makanan. Nah, Tuhan bisa pakai orang tua kita atau pakai orang lain untuk memberikan kita makan. Kalau kita haus, kita juga bisa diberikan minum. Tuhan sediakan. Tapi yang paling penting juga adalah adik-adik, Tuhan menjaga kehidupan kita, Tuhan melindungi kita. Kalau ada iblis yang berusaha mengganggu kita, Tuhan akan melindungi kita adik-adik. Tuhan akan menjaga kita dari iblis supaya kita tidak tergoda oleh iblis. Tuhan hadir di dalam hati kita. Dan apa tadi kalimat penting kita? Bersama Tuhan Yesus, aku aman. Nah, adik-adik, Daud juga punya pengalaman lain. Daud itu yang paling terkenal kisahnya apa adik-adik? Terkenal kisah dari Daud. Yang paling terkenal adalah Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, waktu itu ya adik-adik, bangsa Israel itu sangat ketakutan. Karena mereka harus berperang melawan bangsa Filistin. Nah, di bangsa Filistin itu adik-adik ada seorang prajurit yang tinggi besar. Namanya Goliat. Nah, orang ini sangat besar, raksasa adik-adik. Dia itu tingginya kurang lebih mungkin 3 meter. Adik-adik tahu enggak 3 meter itu setinggi apa? Kakak Aldi ini 2 meter aja enggak sampai. Kalau Goliat 3 meter mungkin dia setinggi rumah adik-adik. Wah, besar sekali. Kakak Aldi juga takut kalau lihat orang setinggi 3 meter begitu ya adik-adik. Tapi berbeda dengan Daud. Daud waktu itu dengan yakin dan dengan percaya, dengan berani dia maju melawan Goliat. Karena dia yakin dan dia percaya kalau Tuhan akan menyertai dia. Kalau Tuhan akan melindungi dia dan akan memberikan kemenangan buat Daud. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Dengan satu lemparan batu saja adik-adik, Goliat pun dikalahkan. Goliat pun tidak berkutik. Wah, semua bangsa Israel waktu itu, waktu melihat Daud sangat senang dan memuji Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan yang menyertai Daud adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang menyertai Daud, yang memberikan kemenangan buat Daud. Wah, ingat, Daud bisa aman karena dia yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bersama Tuhan Yesus, aku aman. Nah adik-adik, perlindungan, pemeliharaan, dan kasih dari Tuhan Yesus itu bukan hanya berlaku untuk Daud saja adik-adik. Tapi berlaku untuk semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa juga memperoleh perlindungan. Kita juga bisa memperoleh pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Kita akan dilindungi oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, di sini Kakak Aldi punya lilin, lalu ada korek dan juga
piring dengan air. Nah, piring ini menggambarkan tentang kehidupan dunia. Lalu air ini yang ada di dalam piring menggambarkan kehidupan kita semua adik-adik. Lalu lilin ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Kakak dinyalakan ya lilinnya. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, Dia yang akan melindungi kita dari kuasa iblis. Nah, lihat adik-adik, air birunya mulai terhisap masuk ke dalam gelas. Begitu juga saat Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus akan melindungi kita dari kuasa iblis. Kita akan terpisah dari kehidupan dunia adik-adik. Tuhan Yesus akan menjaga, memelihara kita. Dan ingat adik-adik, apa kalimat penting kita? Bersama Tuhan Yesus, aku aman. Nah adik-adik, Kakak Aldi juga mau cerita tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Kakak Aldi. Waktu SMA, Kakak Aldi itu harus sekolah di Jakarta karena keluarga waktu itu punya rencana untuk pindah ke Jakarta. Jadi Kakak Aldi pindah duluan ke Jakarta, sekolah asrama. Setelah itu, waktu Kakak Aldi sudah pindah ke Jakarta, ternyata keluarga yang lain tidak jadi pindah. Jadi Kakak Aldi sendiri di Jakarta, sekolah di asrama. Kakak Aldi waktu itu sedih dan Kakak Aldi mau pulang. Kakak Aldi minta tolong, "Mah, bisa nggak kalau Kakak Aldi pulang aja?" Tapi ternyata tidak bisa adik-adik. Harus pulang kalau sudah selesai sekolahnya. Kalau sudah lulus SMA baru boleh pulang. Akhirnya Kakak Aldi melanjutkan sekolah Kakak Aldi di Jakarta. Sementara keluarga yang lain tetap tinggal di Makassar. Waktu pulang ke Makassar, akhirnya keluarga juga cerita kalau selama di Jakarta ternyata Kakak Aldi membantu keluarga karena selama di Jakarta Kakak Aldi tidak pernah meminta uang. Kakak Aldi bisa mengurangi biaya pengeluaran di keluarga karena semua yang Kakak Aldi pakai waktu di Jakarta, Kakak Aldi makan, Kakak Aldi minum, Kakak Aldi tinggal, semuanya itu dibiayai oleh sekolah. Jadi semuanya itu gratis adik-adik. Kakak Aldi ternyata membantu keluarga dengan Kakak Aldi sekolah di Jakarta. Walaupun waktu itu Kakak Aldi tidak suka adik-adik. Walaupun Kakak Aldi waktu itu sedih waktu melakukan sekolah di Jakarta itu adik-adik. Tapi itulah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Kakak Aldi. Tuhan bisa menggunakan cara apa saja untuk memelihara kehidupan kita. Untuk menjaga kehidupan kita. Karena bersama Tuhan Yesus, aku aman. Nah adik-adik, Kakak Aldi punya cerita satu lagi. Ada seorang anak yang namanya Bimo. Bimo ini ya, waktu liburan sekolah dia senang sekali. Karena dia dan keluarganya mau pergi ke Bali adik-adik. Wah, ada yang pernah ke Bali? Wah, Kakak Aldi pernah ke Bali. Bali itu tempatnya bagus, pantainya cantik. Dia banyak bule adik-adik. Wah, nah Bimo itu senang sekali. Waktu liburan sekolah, dia bersama keluarganya akan ke Bali adik-adik. Tapi tidak cuma bersama keluarganya adik-adik. Dia juga pergi bersama keluarga temannya, yaitu Heru. Wah, jadi semakin ramai, semakin menyenangkan liburannya adik-adik. Sampai akhirnya mereka pun tiba di Bali. Nah, sampai tiba di Bali, mereka sangat senang sekali karena melihat, wah, rumah yang kita tempati besar. Rumahnya dekat dengan pantai. Kita bisa jalan-jalan saja. Dari rumah, kalau mau ke pantai tinggal jalan. Tidak usah naik motor, tidak usah naik mobil. Bisa langsung jalan saja. Nah, mereka senang sekali. Lalu, Bimo pun mengajak Heru. Heru, ayo kita berenang yuk ke pantai yuk. Kan kita sudah sampai di Bali, di sini pantainya bagus loh. Aku sih mau sih pergi berenang, tapi apa? Tapi
kan tidak ada yang menjaga kita. Soalnya papa dan mama kamu pergi belanja makanan untuk makan sebentar malam. Mama aku juga ikut. Terus papa aku kan kurang enak badan jadi harus istirahat di kamar. Kita kan bisa pergi berdua aja. Gak perlu harus ada orang tua lah. Orang tempatnya juga deket, kita bisa tinggal jalan. Tapi aku nggak mau lah, aku nggak berani. Nanti aku dimarahin sama papa kalau ketahuan. Kamu ini gimana sih? Jadi kita nggak jadi berenang dong? Iya Bimo, kan kita di sini masih beberapa hari lagi. Lain kali aja kita berenangnya ya. Ya udah deh kalau gitu. Bimo jadi kesal adik-adik karena Bimo tidak jadi berenang waktu itu. Sampai akhirnya malam pun tiba. Semua keluarga berkumpul di meja makan untuk makan. Saat mereka sedang makan, Bimo kelihatannya sedih dan masih kesal. Dia tidak mau makan adik-adik. Ayo Bimo makan dulu Bimo, nanti kamu masuk angin loh. Gak mau. Kenapa sih? Aku kan kesini mau berenang, tapi aku gak jadi berenang. Gara-gara gak dibolehin, karena gak ada yang nemenin. Bimo gak boleh gitu, kan kita masih bisa besok berenangnya. Lalu waktu semuanya lagi makan, tiba-tiba ada bunyi guntur. Wah, tiba-tiba hujan deras adik-adik. Hujan deras dan angin kencang juga, ada badai. Wah, langsung semuanya takut. Bimo pun takut. Takut mama aku takut. Sini Bimo, mama peluk. Nah Bimo kan, kamu lihat kan cuacanya. Untung aja kamu tadi gak pergi berenang. Kalau kamu pergi berenang, mungkin kamu gak bisa pulang sekarang. Mungkin kamu terjebak di pantai, gak ada yang menolong. Makanya Bimo, mungkin Bimo gak suka kalau Bimo gak bisa pergi berenang. Tapi Tuhan Yesus bisa menggunakan banyak cara untuk menjaga Bimo. Tuhan Yesus bisa menjaga Bimo dengan cara seperti tadi. Dengan papanya Heru yang sakit, Bimo tidak jadi berenang. Dan akhirnya Bimo dilindungi. Bimo tidak celaka karena Tuhan Yesus melindungi Bimo. Bersama Tuhan Yesus, aku aman. Nah, setelah itu akhirnya Bimo pun mengucap syukur. Iya ya mama, wah kalau begitu lain kali aku harus pergi berenang sama orang tua deh. Aku harus ada yang nemenin. Nah seperti itu adik-adik. Jadi perlindungan dan penyertaan Tuhan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa mungkin Tuhan Yesus menjaga kita melalui orang lain, ada orang lain yang menyelamatkan kita, atau mungkin Tuhan Yesus menyediakan makanan buat kita, ada orang yang datang ke rumah kita bawakan makanan, atau macam-macam caranya. Tapi yang pasti adalah Tuhan Yesus selalu melindungi kita dan memelihara kita. Karena bersama Tuhan Yesus aku aman. Oke adik-adik, nah sekarang saatnya kita berdoa. Semuanya Kakak Aldi minta lipat tangan, tutup mata. Tidak ada yang main-main ya. Semuanya berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang menyertai dan melindungi kami. Kami mau percaya kepadamu dan menerima perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini terdapat di Mazmur 23 ayat 4. Untuk kakak-kakak Madya dan Pratama, ayat hafalannya seluruh ayatnya ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik.
Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, untuk adik-adik batita dan kanak-kanak, ayat hafalannya Mazmur 23 ayat 4. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Mazmur 23 ayat 4. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Oke adik-adik, terima kasih. Saat lagi kita akan melihat adik-adik yang menghafal ayat hafalan dan prakarya dari adik-adik minggu lalu. Silahkan. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhanlah saja yang maha tinggi pada hari itu juga. Amin. Yesaya 2 ayat 17. Orang yang sombong akan ditundukkan, orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Amin. Yesaya 2 ayat 17. Orang yang sombong akan ditundukkan, orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Amin. Yesaya 2 ayat 17b. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Yesaya 2 ayat 17b. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Yesaya Saya 2 dua ayat 17 apanya B. deh Hanya Tuhan Tuhan sajalah sajalah yang maha. tinggi. Saya 2 ayat 17b. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan manusia yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Ya 2 ayat 17 nas B. P. Hanya Tuhan sajalah ya yang maha tinggi. di Amin. amin. Bye. Bye.
prakarya. Untuk prakarya minggu ini kita akan membuat domba. Ya, alat dan bahannya Kak Kalisa. Oke, yang pertama kertas karton berwarna hitam. Adik-adik boleh cari di ATK ya, harganya 2.000 sampai 3.000 rupiah. Toko alat tulis ya adik-adik. Oke, yang kedua kapas. Kalau mama punya boleh diminta ya adik-adik. Kalau nggak punya boleh dicari di ATK atau di apotik. Harganya kurang lebih 5.000 rupiah. Ya, betul Oke, sekali. yang kedua spidol dan juga pensil, Alat tulis. gunting, lem, kertas hafes berwarna putih dan juga kertas berwarna. Oke, mari kita membuat prakarya. Check it out. Nah, adik-adik, pertama-tama kita akan membuat bentuk badan domba. Bentuknya itu kalian bisa buat seperti awan. Setelah itu, kita gunting ya mengikuti pola yang sudah digambar tadi. Nah, adik-adik, kemudian kita ambil kertas berwarna hitam yang tadi. Kemudian kita akan menggambar kepala domba. Setelah adik-adik gambar, adik-adik gunting mengikuti pola yang digambar ya. Bentuk kepala dombanya seperti ini ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat kaki dombanya. Nah adik-adik, kaki domba ada berapa sih? Oke, kita akan membuat 4 kaki domba. Nah adik-adik, ini dia bentuk kaki dombanya. Adik-adik bisa ambil dari karton sisa yang tadi ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat dombanya. Adik-adik bisa atur posisinya dulu ya sebelum dilem. Bentuknya seperti ini ya adik-adik. Setelah itu, mari kita lem satu persatu. Yang pertama kita lem badannya dulu. Setelah itu kita tempelkan kepada kertas yang berwarna. Adik-adik bisa selipkan kaki dombanya ya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya. Badan domba dan kakinya udah dilem. Nah, sekarang kita akan lem kepala dombanya ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat mata dombanya. Oke, adik-adik, untuk matanya ini adik-adik boleh gunakan kertas hafes yang sisa tadi ya. Kita buat bulat-bulatan kecil. Setelah itu kita lem mata dombanya ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat bulu-bulu dombanya. Adik-adik bisa tempelin kapasnya ya ke bagian badannya. Oke adik-adik, kita lem bagian badannya dulu ya. Kemudian kita tempelkan kapasnya pada bagian badan yang sudah dilem tadi. Adik-adik yang sabar ya mengerjakannya supaya hasilnya cantik dan lebih maksimal. Oke adik-adik, kapasnya boleh ditempel-tempel di atas badan dombanya ya. Seperti ini ya adik-adik. Nah adik-adik, ini dia hasilnya. Adik-adik jangan lupa tulis ayat hafalannya di bagian bawahnya ya. Dan jangan juga lupa tulis nama pada bagian atas. Ini dia hasilnya. Bagus kan adik-adik? Jangan lupa ya tulis ayat hafalan dan nama kalian di hasil prakarya kalian. Dan kirimkan paling lambat hari Jumat ke Kakak Ruth. Kasih tahu ke mama papa untuk kirim hasil prakarya untuk dapat poin sekolah minggu. Yes. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. See you.